Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, siapa nih yang suka menanam sawi? Yuk, hari ini kita akan lihat salah satu varietas sawi yang sangat recommended untuk ditanam, dan nanti kita akan tanya-tanya langsung ke petani yang menanamnya, karena kurang afdol kalau kita mereview salah satu varietas tapi kita tidak tanya langsung ke petaninya. Jadi untuk tahu lebih lanjut varietas apa sih dan apa saja keistimewaannya, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Sawi merupakan salah satu komoditas yang recommended untuk ditanam, apalagi untuk ditanam secara tumpang sari di bagian bawah tanaman utamanya, karena kita bisa lebih mengoptimalkan potensi lahan dengan menanam tanaman lain di bawah. Dan untuk menunggu tanaman utamanya ini panen, kita bisa memanen sawi ini, karena sawi ini umur panennya jauh lebih cepat, hanya sekitar 20-25 hari sudah bisa panen. Dan kalau misal harga jualnya ini cukup tinggi, ini bisa untuk menjadi tambahan biaya operasional untuk perawatan tanaman utamanya. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu varietas sawi yang terbaru, dan sawi ini sudah ditanam oleh salah satu petani, dan memang petaninya juga sangat menyukai varietas ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut, yuk kita langsung mewawancarai petani pemilik lahannya. Oke, sahabat Senang Tani, sekarang kita sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang menanam sawi lantana. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana pendapat beliau mengenai varietas terbaru ini, dan supaya kita lebih tahu bagaimana kelebihan dari varietas ini, kita tanya langsung ke petani yang menanamnya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dengan Bapak siapa, dari mana? Ya, perkenalkan, Assalamualaikum, nama saya Daryanto, alamat Keronggahan Polengan Serumbung. Ya, dengan Bapak Daryanto dari Serumbung, ya Pak. Ya Pak, ini Bapak menanam sawi varietas apa nggih? Lantana ya. Ya, jadi ini adalah varietas lantana dari MMT Seed ya Pak. Nah, ini umur tanamannya sudah berapa hari Pak? 25 hari. 25 hari, dan ini mungkin bisa ceritakan bagaimana kondisi lahannya, dan ini kan ditanam berbagai macam tanaman nggih Pak. Nah, ini silakan Bapak bisa ceritakan apa saja sih yang ditanam di sini dan mengapa Bapak menanam sawi di lahan ini. Ya, kita lihat ini banyak tanaman ya, ada timun, cabai, sawi. Pak, sebelumnya ini Bapak memang sudah sering menanam sawi atau baru kali ini menanam Pak? Ya, sudah berkali-kali kalau sawi, tapi jenisnya kan dari varietas lain. Dan untuk sawi ini memang Bapak sengaja tanam di bagian bawah seperti ini. Apakah sudah biasa melakukan penanaman tumpang sari seperti ini Pak? Biasa gitu, cuman di pelaksanaan saja. Kira-kira alasannya kenapa Pak menanam di bagian bawah seperti ini? Kan sifatnya cuman sebentar, cuman numpang aja. Jadi sebelum tanaman yang pokok berkembang, tanaman sawinya sudah habis dipetik. Jadi untuk nyumbang tanaman pokoknya untuk biaya operasional gitu. Jadi memang untuk menunggu tanaman utama yang bagian atas ini tumbuh dan panen, Bapak ini menanam sawi di bagian bawah, biar nanti harapannya bisa panen sebelum tanaman utamanya panen, jadi bisa untuk menambah-nambah modal gitu ya Pak. Selain itu, menurut Bapak kelebihan kalau menanam sawi untuk tumpang sari seperti ini apa Pak kelebihannya? Ya tadi cuman untuk kalau ngepasi harganya bagus, untuk ya di samping untuk menambah modal juga untuk yang lain-lain. Ya. Jadi daripada lahan di bagian bawah ini nganggur gitu ya Pak. Jadi bisa untuk tambah-tambah modal untuk biaya perawatan tanaman utama yang ada di atas. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi ya untuk para petani yang menanam tanaman utama. Jadi sambil menunggu tanamannya panen, kita bisa menanam sawi di bagian bawahnya untuk menambah biaya operasional untuk perawatannya, gitu ya Pak. Apalagi kalau nanti harganya itu cukup tinggi, jadi ini bisa lumayan gitu Pak hasilnya. Nah,
Tapi ini tadi kan Bapak bilang umur tanamannya sudah 25 hari nggih. Kenapa ini belum dipanen nggih Pak? Sebenarnya nunggu harga jual agak naik, tapi kok sampai segini umur kok selap gede-gede. Jadi ntar mana nggak kepanen kasihan dah. Bisa eman-eman kalau nggak dipanen. Iya. Jadi rencananya mau dipanen kapan ini Pak? Ini rencana mau mulai petik nanti. Nanti kalau sudah ini. kering ya. Oh, jadi walaupun tanamannya sudah pantas untuk dipanen, tapi ternyata harga pasarannya untuk sekarang memang cenderung lebih rendah. Jadi Bapak ini sebenarnya menunggu untuk menemui harga panen yang cukup tinggi, tapi ternyata sampai saat ini harga jualnya juga masih rendah ya Pak. Jadi sampai 25 hari ini pun baru hari ini rencananya akan dipetik. Nah, untuk sawi lantana ini menurut Bapak bisa dipanen di kisaran umur berapa sebenarnya Pak? Kalau rata-rata kalau saya 22 hari sampai 23 hari lah mau panen. Misalnya kan biasanya saya rawat dengan kocor sama CPT itu. Ini belas nunggu harga naik sampai nggak dikocor, nggak di perawatan yang seperti biasa, mon pertumbuhannya segininya figurnya. Oh iya, iya. Dan sawinya kelebihan menurut saya kelebihannya pertumbuhannya vigor. Terus daunnya agak bulat dan agak kaku, cuman saya belum mulai petik jadi belum tahu gimana prospek pasaran. Jadi untuk sawi lantana yang di sini ini memang untuk perawatannya bisa dibilang sangat minim gitu ya Pak? Minim sekali. Bahkan tidak dilakukan pengocoran sama sekali Pak? Sama. Oh ya, jadi sejak ditanam gitu untuk perawatan yang sejauh ini dilakukan untuk tanaman sawinya apa? Cuman ulat aja. Karena ada ulatnya, saya semprot ulat gitu aja. Jadi sejauh ini untuk sawinya ini cuma disemprot insektisida untuk ulat gitu Pak. Untuk kocornya tidak, untuk semprot nutrisinya tidak. Jadi memang biaya perawatannya ini sangat minim, dan karena harga jualnya juga cenderung rendah, jadi tentunya kita juga menyesuaikan dengan harga jualnya. Kalau harga jualnya rendah tapi kita lakukan perawatan yang ekstra, itu pun bisa rugi ya Pak. Jadi menyesuaikan dengan harga jualnya, Bapak di sini tidak melakukan perawatan yang cukup ekstra, hanya melakukan penyemprotan insektisida untuk ulat. Untuk karakteristik dari sawi lantana ini menurut Bapak bagaimana? Daunnya cenderung bulat daripada lainnya, terus ketebalan daun lebih tebal, terus pangkal batang lebih gemuk debuk gitu. Jadi otomatis berat timbang akan lebih tinggi. Jadi itu ya sahabat Sereng Tani, testimoni langsung dari petani yang menanam sawi lantana bahwa sawi ini memiliki karakteristik daunnya lebih lebar, lebih bulat, kemudian daunnya juga lebih tebal ya Pak, dan batangnya ini juga lebih gemuk, jadi bisa lebih berbobot, dan tentunya ini juga akan lebih menguntungkan karena tonasenya juga akan semakin tinggi ya Pak. Untuk penutup nih Pak, sahabat Sereng Tani semua, mungkin Bapak bisa menyampaikan apa kesan dan pesan untuk sahabat Sereng Tani semua yang mungkin masih ragu untuk menanam sawi di lahannya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Pesan saya ya gunakan lahan semaksimal mungkin. Yang paling ringan sawi itu tanamannya mudah, perawatan mudah, dan bisa membantu untuk biasa operasional tanaman utamanya. Yang jelas berusaha memaksimalkan lahan untuk bercocok tanam apapun, termasuk sawi lantana ini. Terima kasih Pak. Jadi mungkin akan coba saya simpulkan ya dari apa yang sudah Pak Daryanto sampaikan tadi, bahwa memang untuk lebih mengoptimalkan potensi lahan, kita bisa menanam sawi di pinggir bedengan untuk menunggu panen yang tanaman utamanya, jadi bisa menambah biaya operasional. Dan salah satu varietas yang recommended untuk ditanam yaitu sawi lantana, karena kelebihannya tadi Bapak sudah mengatakan bahwa perawatannya sejauh ini memang sangat minim, tapi pertumbuhannya bisa tetap optimal, dan kelebihan-kelebihan dari sawi lantana ini bisa menjadi salah satu poin plus, yaitu daunnya lebih lebar, kemudian berbentuk lebih bulat, dan daunnya lebih tebal, kemudian batangnya ini juga lebih gemuk, jadi lebih berbobot. Jadi sahabat Sereng Tani semua bisa menanam sawi lantana ini sebagai tanaman sampingan untuk lebih mengoptimalkan
potensi lahannya. Terima kasih nggak Pak. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.